Iyo. Dalam perjalanan kali ini, saya akan mengajak kalian menyusuri setiap sudut Lewi Eretan. Mulai dari perjalanan menuju lokasi, suasana di sekitar kawasan wisata, hingga pesona alam yang membuat banyak orang rela datang dari berbagai daerah. Jadi, jangan lewatkan setiap momen dalam petualangan ini, karena keindahan Lewi Eretan siap memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Di tengah perjalanan menuju wisata Lewi Eretan, saya dikejutkan dengan kemunculan 2 ekor puyuh yang sedang asik mencari makan di pinggir jalan. Kesempatan seperti ini memang jarang ditemukan. Saya pun langsung berhenti dan memberikan arahan Bang Tio untuk segera menembaknya. Sayangnya, tembakan kali ini belum tepat sasaran. Kedua burung puyuh itu langsung berlari dan menghilang di balik semak-semak. Meski belum berhasil mendapatkan hasil buruan, perjalanan tetap saya lanjutkan dengan semangat. Siapa tahu di depan masih ada kelanjutan lain yang menanti sebelum sampai di wisata Lewi Eretan. Tanpa berlama-lama saya pun langsung kembali melanjutkan perjalanan menuju wisata Lewi Eretan. Meskipun jalannya cukup rusak dan menantang, semangat saya tetap tinggi karena tujuan utama perjalanan ini adalah menikmati keindahan alam dan melihat bagaimana kondisi Lewi Eretan saat ini. Sepanjang perjalanan, saya melihat banyak pepohonan di kawasan perhutanan yang telah ditebang. Area yang dulunya dipenuhi rindangnya pepohonan kini tampak lebih terbuka. Akibatnya, sinar matahari terasa langsung menyengat, membuat suasana di sepanjang perjalanan menjadi jauh lebih panas dibandingkan sebelumnya. Pemandangan ini cukup disayangkan, karena berkurangnya pepohonan juga mengurangi kesejukan dan keaslian alam yang dulu menjadi ciri khas kawasan ini. Kanang Rodin. Akhirnya saya sudah sampai di kawasan wisata Lewi Eretan. Dari tempat parkir, saya memilih untuk membawa motor lebih dekat menuju lokasi utama agar perjalanan lebih mudah. Semakin mendekati tujuan, perasaan saya semakin campur aduk antara rasa penasaran, antusias, dan sedikit haru. Sudah lama saya ingin melihat kembali seperti apa kondisi tempat ini sekarang. Sesampainya di kawasan utama, suasana yang saya temui ternyata jauh berbeda dari yang saya bayangkan. Pepohonan tumbuh semakin rimbun, sementara semak belukar menutupi sebagian jalur dan area yang dahulu menjadi tempat wisata. Alam seolah perlahan mengambil kembali kawasan ini, menghadirkan suasana yang lebih alami, tenang, dan dipenuhi suara burung serta hembusan angin di antara pepohonan. Meskipun tempat ini tidak lagi seramai dulu, keindahan alamnya masih tetap memikat dan memberikan kesan tersendiri bagi siapapun yang datang berkunjung. Ya, karena saya penasaran seperti apa kondisi tempat ini sekarang. Jujur, saya cukup terkejut. Tempat yang dulu terkenal indah, bersih, dan ramai oleh wisatawan, kini terlihat sangat berbeda. Jalan setapaknya mulai tertutup semak belukar. Pepohonan tumbuh semakin lebat, dan suasananya terasa seperti kembali menjadi hutan alami. Sulit dipercaya kalau tempat yang dulu dipenuhi tawa para pengunjung, tempat orang-orang yang datang untuk menikmati keindahan alam dan mengabadikan momen,
sekarang justru tampak seperti sepi dan terbengkalai. Dulu dari sini kita bisa menikmati pemandangan yang begitu memukau. Banyak wisatawan yang rela datang dari berbagai daerah hanya untuk menikmati pesona Leuwi Eretan. Perubahan ini benar-benar membuat saya merasa sedih sekaligus bernostalgia, seakan-akan alam perlahan mengambil kembali tempat yang pernah ramai oleh aktivitas manusia. Halo guys, gimana Bang Yo? Sebelum mulai menyelam dan berburu ikan, saya memutuskan untuk sarapan terlebih dahulu. Mengisi tenaga sebelum beraktivitas di dalam air itu penting agar tubuh tetap kuat, tidak mudah lemas, dan tetap fokus selama berburu. Setelah perut terisi dan tenaga kembali penuh, barulah saya bersiap turun ke sungai untuk memulai petualangan mencari ikan. Bang Yo, mantap Yo. Jadi dong lihat kamera Bang Yo. Ngelodok dulu. Dari tepian sungai, saya sudah bisa melihat beberapa ikan yang berenang bebas. Airnya sangat jernih membuat ikan-ikan terlihat sangat jelas saat bermain dan mencari lumut yang sedang menempel di bebatuan. Setelah semua peralatan selesai disiapkan, saya mulai melepas baju agar lebih leluasa bergerak di dalam air. Berikutnya saya memasangkan kacamata selam dan mengencangkan karet kepala supaya pas dan nyaman saat digunakan. Setelah semua peralatan sudah siap, sekarang saatnya turun langsung ke dalam air. Bismillah, semoga hari ini diberi keselamatan dan hasil yang memuaskan. Airnya guys terlihat cukup jernih, tetapi saya belum tahu apa yang ada di bawah sana. Biasanya saja ikan banyak atau justru sangat sulit ditemukan. Yang jelas, saya akan mencoba menyelami setiap sudut dengan hati-hati. Sekarang saya mulai menyelam. Fokus saya hanya satu, yaitu mencari ikan yang bersembunyi di sela-sela batu, akar pohon, dan celah-celah dasar sungai. Semoga hari ini ada rezeki yang bisa bawa saya pulang. Mari kita lihat bersama apakah saya berhasil mendapatkan ikan atau justru harus pulang dengan tangan kosong. Jangan lewatkan keseruannya sampai akhir. Saat berada di dalam air, saya melihat seekor ikan betok yang sedang berenang pelan di antara bebatuan. Sesekali ikan itu berhenti dan bersembunyi di balik batu, seolah berusaha menghindari keberadaan saya. Kalian ơi. Kalian nak ni. Bing! Menang ơi, Bing, menang Bing!
Mendapat. Mantap bos, nira anjay. Mantap deh. Sambil menunggu kayu terbakar sempurna hingga menjadi arang, saya dan teman-teman memutuskan untuk memanfaatkan waktu dengan berenang terlebih dahulu. Tadinya kami ingin menyelam di kedalaman 5 meter sampai dengan 7 meter. Tapi karena napas kami belum kuat dan peralatan kami belum lengkap, kami memutuskan untuk menyelam dan menangkap ikan di bawah sungai yang sangat dangkal. Setelah selesai berenang, saya langsung membersihkan ikan hasil tangkapan tadi. Sementara arang sudah mulai siap, ikan pun dibersihkan untuk dibakar dan dinikmati bersama. Setelah berhasil mendapatkan ikan, saya langsung membersihkan isi perutnya agar siap dimasak. Perut pun sudah mulai keroncongan karena sejak tadi beraktivitas, jadi sudah saatnya menikmati hasil tangkapan sendiri dengan hidangan yang sangat segar. Mantap. Sambil menunggu arang siap, kami beristirahat sejenak dan berbincang bersama Kuncen Aping. Kemudian mengingatkan agar seluruh aktivitas dihentikan sementara karena waktu sudah memasuki waktu zuhur. Beliau juga berpesan agar kami tidak menyelam ke bagian sungai yang lebih dalam demi menjaga keselamatan. Karena tidak ada yang pernah tahu apa yang bisa terjadi di dalam bawah permukaan air. Keselamatan tetap menjadi utama sebelum melanjutkan petualangan.
Ini Cimang. Aroma dari bakar ikan membuat perut saya keroncongan dan serta rasa lapar semakin meningkat. Setelah pembakaran ikan selesai, kami pun langsung memakan hasil buruan tangkapan yang tadi. Karena perut sudah terasa lapar dan badan mulai terasa lesu. Kelanyo. Oh, Petualangan hari ini yuk, gimana yuk? mantap. Jangan mantap-mantap kicik. Yuk, gimana yuk? Ini nih guys, rimba Desa Nangelasari Asli, atel anjing. asli yang membawa saya explore ke Leuwi Eretan guys. Wisata terbengkalai yang sudah berapa tahun ya? Udah 2 tahun ya? Ya. Dan sekarang udah 2 tahun. Sekarang kita explore lagi. Barangkali ada teman-teman yang mau nyumbang buat renovasi. Bisa hubungi DM ya. Bersama Aping Selur. Berhubung cuaca sedang mendung, kita memutuskan untuk mengemas barang-barang dan langsung pulang karena takut Caa guys mau balik. Saat perjalanan pulang, saya teringat bahwa di dekat area pesawahan terdapat kebun milik kakek saya yang ditumbuhi beberapa pohon kelapa. Karena merasa sangat haus setelah menjelajahi hutan Leuwi Eretan, saya langsung bergegas menuju kebun tersebut. Setelah sampai di saung, saya berjalan mendekati pohon kelapa tersebut. Langsung saya melihat beberapa pohon kelapa yang muda dan yang tua. Lalu setelah itu saya langsung memanjat untuk memetik tandan kelapa muda. Setelah berhasil memetiknya, saya pun langsung membawa buah kelapa tersebut ke saung dan memberikannya kepada teman-teman saya. Dan setelah itu saya menikmati airnya yang sangat segar. Rasa haus yang saya rasakan setelah menjelajahi hutan Leuwi Eretan pun perlahan hilang berkat kesegaran air kelapa tersebut. Gacor. Tapi bolanya. Seruput. Alami ieu mah. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir. Next, explore mana lagi yang direkomendasi kalian, jangan lupa komen-komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini.
agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru, eksplor hutan terbaru, dan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.